Selamat pagi Bu Nia, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan pagi kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai APBD, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Natalia Reni, NIM 1713240001, Dian Eko Saputro 1713240009, Irena Aning Tias 1713240017, Nadeni Tioza 1713240023, Julius Bagaswara 1713240031, Krenia Widi 1713240046. Lanjut. Jadi yang akan kami bahas kali ini, peta konsepnya yang pertama ada definisi APBD, tujuan APBD, komponen APBD, fungsi APBD, pedoman APBD. Next. Ya, yang pertama itu ada definisi APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan APBD. Tujuan APBD yang pertama, sebagai pedoman pendapatan dan pengeluaran belanja pemerintah daerah. Yang kedua, membantu pemerintah daerah menjalankan kebijakan fiskal. Kemudian menciptakan efisiensi dan keadilan penyediaan barang dan jasa. Kemudian menentukan prioritas belanja pemerintah daerah. Kemudian yang terakhir meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat dan DPRD. Nah, kebijakan fiskal di sini adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Selanjutnya, ini adalah komponen APBD. Nah, komponen APBD ini adalah ada anggaran pendapatan, ada anggaran belanja yang digunakan untuk keperluan lain seperti penyelenggaraan tugas Pemda, kemudian ada pembiayaan. Nah, di anggaran pendapatan ini ada pendapatan asli daerah itu seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. Kemudian juga ada bagian dana perimbangan, seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana hibah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Saya akan membahas mengenai dana alokasi umum. Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana alokasi umum terdiri dari dana alokasi umum untuk daerah, kabupaten, atau kota. Selanjutnya, selanjutnya ada cara menghitung dana alokasi umum sesuai ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Yang kedua, dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan kabupaten atau kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum. Yang ketiga, dana alokasi umum untuk suatu daerah, kabupaten, atau kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah, kabupaten, atau kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah, kabupaten, atau kota. Lalu yang keempat, porsi daerah, kabupaten, atau kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah, kabupaten, atau kota di seluruh Indonesia. Dana alokasi umum suatu daerah ditentukan atas
besar kecilnya celah fiskal suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari APBN kepada provinsi atau kabupaten atau kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Nah, dana alokasi khusus ini diarahkan untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan atau perbaikan sarana dan prasarana fisik, pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. Selanjutnya, fungsi APBD itu ada 5. Untuk yang pertama yaitu fungsi distribusi, di mana fungsi ini berarti sebagai pendistribusian yang memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk fungsi yang kedua yaitu alokasi, sebagai pembagian yang diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Untuk fungsi yang ketiga yaitu pengawasan, sebagai pedoman untuk menilai dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah yang harus sesuai dengan ketentuan. Untuk fungsi yang keempat yaitu perencanaan, di mana fungsi ini sebagai pedoman dalam pemerintah untuk merencanakan kegiatan di tahun yang bersangkutan. Fungsi yang terakhir yaitu otorisasi, di mana fungsi ini sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun yang bersangkutan. Kebijakan APBD berpedoman pada yang pertama itu berpedoman pada PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua itu Permen Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diubah dengan Permen Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permen Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa kepala daerah harus menyusun rancangan kebijakan umum APBD berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Kemudian itu yang kedua, kebijakan umum APBD memuat segala kebijakan pendapatan, pembiayaan, dan strategi dalam pelaksanaan program pembangunan. Yang selanjutnya itu kebijakan umum APBD, merupakan kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD untuk merumuskan kebijakan, sasaran, dan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selama 1 tahun anggaran. Next. Nah, di sini yang poin 6 itu ada beberapa sumber APBD, charges atau distribusi. Yang kedua itu property tax atau pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga itu pajak cukai. Yang keempat itu pajak penghasilan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai yang pertama itu user charges atau distribusi. Di sini dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan. Tujuan dengan menyediakan informasi atas permintaan bagi penyedia layanan publik dan memastikan apa yang disediakan oleh penyedia layanan publik minimal sebesar tambahan biaya bagi masyarakat. Yang kedua itu property taxes atau memiliki peranan yang penting dalam hal keuangan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu di kebanyakan negara berkembang akan mampu mengelola keuangan tapi Nah, di sini jika Pemda diharapkan untuk memerankan sebagian penting dalam keuangan sektor jasa, contohnya itu pendidikan, kesehatan,
sebagaimana seharusnya mereka membutuhkan akses untuk sumber penerimaan yang lebih elastis. Nah, kemudian yang ketiga itu pajak cukai. Di sini berpotensi signifikan terhadap sumber penerimaan daerah, terutama pada alasan administrasi daerah dan efisiensi, terutama cukai terhadap pajak kendaraan. Nah, pajak tersebut jelas dapat dieksploitasi lebih lengkap daripada yang biasanya terjadi di sebagian besar negara. Kemudian yang keempat itu di antara beberapa negara di mana pemerintah subnasional memiliki peran. Bagian besar otonom fiskal adalah negara-negara Nordik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Bagas. Ini adalah contoh APBD tahun 2019 terkait dengan APBD yang ada di Yogyakarta. Untuk anggaran belanja daerah dalam APBD tahun 2019 naik sebesar 8,45 miliar dari 5,97 triliun menjadi 5,98 triliun. Nah, untuk yang pertama ini bantuan belanja, bantuan kegiatan kelembagaan dari 0 rupiah menjadi 5,72 miliar. Untuk yang kedua, belanja langsung sebesar 2,80 triliun, naik sebesar 0,86%. Dari yang ketiga, belanja pegawai sebelum perubahan sebesar 292,93 miliar turun menjadi 286,49 miliar. Untuk yang keempat, belanja barang dan jasa sebesar 1,34 triliun menjadi 1,41 triliun. Lanjutan dari contoh APBD di Yogyakarta. Untuk yang kelima, belanja modal mengalami penurunan dari 1,147 triliun menjadi 1,103 triliun. Untuk yang keenam, belanja hibah sebesar 671 miliar naik menjadi 680 miliar. Untuk yang ketujuh, belanja bagi hasil bagi provinsi atau kabupaten, kota, Pemdes naik dari 704,9 miliar menjadi 736,72 miliar. Untuk yang selanjutnya, bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, kota, Pemdes juga naik 8,29 miliar menjadi 288,89 miliar. Dan yang terakhir ini yang selanjutnya dana tak terduga turun dari 22,63 miliar menjadi 10 miliar atau turun 12,63 miliar. Oke, ini adalah contoh APBD DIY tahun 2000. APBD DIY tahun 2020 mencapai 200 miliar hingga 300 miliar untuk pelaksanaan tindakan selama 3 bulan. Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai sektor dengan berfokus kepada bidang kesehatan yakni hingga 39 miliar,
rencana pembagian bantuan sosial atau jatah hidup sekitar insentif kepada dokter dan perawat yang menangani COVID-19. Dana pengendalian dan penanganan COVID-19 juga diperuntukkan untuk mengalokasikan jaringan pengaman sosial. Namun pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak masih belum termasuk dalam dana tersebut. Anggaran tersebut termasuk dana cadangan sebesar 25 untuk BPBD, Dinsos, Dinkes, dan RSUD. Biaya tak terduga atau BTT milik Dinkes Sleman sebesar 1,4 miliar. Juga masuk dalam alokasi tersebut, Pemkab juga menganggap 10 miliar untuk insentif 400 para medis selama 6 bulan penanganan COVID-19. Nah, ini adalah daftar dari kita yang APBD. Kita mengambil dari Tribun Jogja, berita1.com, kompas.com. Terima kasih atas perhatiannya. Presentasi kali ini sudah selesai. Baik, terima kasih Bunia dan teman-teman semuanya. Selamat pagi.